Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sehat walafiat, alhamdulillah. Bagaimana anak-anakku kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa dalam curahan kasih sayangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana kita masih dalam rangka pembelajaran jarak jauh, Bapak kembali mengingatkan kepada kalian untuk melaksanakan protokol pembelajaran jarak jauh, yaitu yang pertama, kalian agar tetap untuk belajar di rumah, dan juga jangan lupa untuk melaksanakan atau menunaikan sholat 5 waktu, dan juga tentunya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk senantiasa membantu orang tua, dan juga jika kalian ingin keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker dan juga cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nikmat sehat walafiat, berkah panjang umur, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan ridho dan juga kebermanfaatan bagi kita di dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulliyatin shalihah wa li anfusina wa li hazatina wa li ridai ta'ala fid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjut pembelajaran kita dengan menyaksikan video dari Bapak berikut ini. Selamat menyaksikan. Kalian sudah bisa membaca Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2-3 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13 kan? Apakah kalian sudah mampu memahami artinya? Nah, jangan sampai kalian hanya bisa baca, tapi tidak paham artinya. Yuk simak video ini sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar memahami arti Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 dan 3, serta Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami arti Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2-3 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13 dengan benar. Yang pertama, kita akan memahami terlebih dahulu arti dari penggalan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Kata yang pertama adalah wata'awanu, artinya dan tolong menolonglah kamu. Kemudian alal birri, artinya dalam kebajikan. Selanjutnya wattaqwa, artinya dan takwa. Kemudian wala ta'awanu, artinya dan jangan tolong-menolong alal ithmi, dalam berbuat dosa, wal udwan, dan permusuhan. Nah, secara lengkap arti atau terjemahnya adalah sebagai berikut. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat kedua. Nah,
Selanjutnya, kita akan memahami arti dari penggalan Quran Surat Al-Ma'idah ayat ketiga. Kalimat yang pertama adalah Al-Yauma, artinya pada hari ini. Ya Isa, artinya telah putus asa. Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Min dinikum, untuk mengalahkan agamamu. Fala takhshawhum, janganlah kamu takut kepada mereka. Wakhshawun, dan takutlah kepadaku. Al-yauma sama seperti tadi artinya pada hari ini. Akmaltu, telah kusempurnakan. Lakum dinakum, untuk kamu agamamu. Wa atmamtu alaikum, dan telah kucukupkan kepadamu. Ni'mati, nikmatku. Wa raditu lakumu, dan telah kuridhoi bagimu. Al-islama, Islam. Dina, agama. Nah, secara lengkap arti atau terjemahnya adalah sebagai berikut. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat ketiga. Coba amati gambar berikut ini. Ada gambar bergotong royong membersihkan kelas, bekerja sama membersihkan lingkungan, membantu kakek tua mendorong gerobak, dan membantu ibu mencuci piring di dapur. Semua gambar ini adalah contoh perilaku saling tolong-menolong atau bekerja sama dalam kebaikan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah boleh kita tolong-menolong atau kerjasama dalam keburukan? Kita akan mempelajari kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2-3 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13. Semoga setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami makna Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2-3 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13 dengan benar. Ayat yang pertama yang akan kita bahas adalah penggalan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 berikut ini. Ayat ini menyatakan perintah untuk tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan larangan untuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita diharuskan saling menolong kepada sesama kita dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Misalnya, menolong seorang kakek menyeberangi jalan, dan contoh-contoh yang tadi. Sebaliknya, kita harus menghindari saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Misalnya, ada teman kita yang mengajak membolos. Hendaknya dihindari atau ditolak karena membolos adalah perbuatan yang tidak baik. Tetapi jika ada teman kita yang mengajak ke masjid untuk mendengarkan ceramah agama atau sholat berjamaah, kita harus mendukungnya. Nah, begitu pula jika ada teman mengajak nonton televisi atau main video game terus-menerus sehingga lupa makan dan belajar. Kita harus menolaknya. Tetapi, jika ada teman yang mengajak kita belajar bersama, kita harus mau bergabung karena belajar bersama sangat baik dan menguntungkan. Insya Allah kita akan mendapat karunia dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita akan membahas kandungan penggalan Quran Surat Al-Ma'idah ayat ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan umatnya agar tidak takut kepada orang-orang kafir, tetapi takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada,
atau haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang menyatakan bahwa pada hari ini atau haji wada telah kusempurnakan ajaran agama untukmu. Allah ridho agama Islam sebagai agamamu. Nah adik-adik, pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 diharapkan kita harus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita laksanakan, dan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita hindari. Itulah arti dari takwa. Jadi, ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW harus kita yakini dan amalkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan sekaligus ridho bahwa agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Di samping itu, kita harus mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Nah, selanjutnya kita akan memahami arti dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Kalimat yang pertama adalah Ya ayyuhalladzina amanu, artinya hai orang-orang yang beriman. Ijtanibu katsiron, artinya jauhilah kebanyakan. Minadh-dhon, dari prasangka atau kecurigaan. Inna ba'dadh-dhonni, sesungguhnya sebagian dari prasangka. Itsmun, dosa. Wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Wala yaghtab, dan janganlah menggunjingkan. Ba'dukum ba'dha, satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum, adakah seorang di antara kamu yang suka an yakula, untuk memakan lahma akhihi, daging saudaranya, maitan, yang sudah mati, fakarihtumuh, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, Tawwabur Rahim, Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Kemudian di ayat yang ke-13, Ya ayyuhan nasu, hai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kamu, min dzakarin, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan seorang perempuan, wa ja'alnakum, dan menjadikan kamu, syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, indallahi, di sisi Allah, atqakum, orang yang paling takwa di antara kamu. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, khabir, maha mengenal. Jadi secara lengkap arti atau terjemahnya adalah sebagai berikut. Di ayat yang ke-12, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Hai manusia,
Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13. Di sini dinyatakan bahwa jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah berprasangka buruk terhadap orang lain, karena berprasangka, terutama prasangka buruk itu dosa besar. Di samping itu, kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing, karena orang yang suka bergunjing diibaratkan seperti orang yang memakan daging saudaranya yang sudah mati. Nah, tentu kamu merasa jijik. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah, yakni mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya, yaitu termasuk bergunjing atau menceritakan kejelekan orang lain. Jika kita telah berbuat salah dan dosa karena telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segeralah bertaubat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, berprasangka buruk itu dosa. Kemudian yang kedua adalah mencari-cari kesalahan orang lain, dan juga tidak boleh menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain. Karena jika melakukan itu, sama dengan diibaratkan memakan daging bangkai saudaranya yang sudah mati. Maksudnya, orang yang dibicarakan keburukannya, dosanya akan diambil oleh orang yang membicarakannya. Na'udzubillahi min dzalik. Selain larangan, Allah juga memerintahkan hal-hal berikut ini, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya atau bertakwa, dan bertaubat, terutama apabila kita telah melakukan kesalahan atau melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan. Kemudian manusia itu suka berkumpul dan berkelompok, sehingga mereka membentuk suatu bangsa atau suku untuk saling kenal mengenal. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang bertakwa, bukan orang yang memiliki harta, tahta, dan jabatan. Oleh sebab itu, tidak ada artinya kita menyombongkan diri tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa manusia itu suka berkumpul dan berkelompok. Ketika kita berkelompok, apa yang kita lakukan? Ya, benar. Jika kita belum mengenal dalam kelompok, kita harus saling kenal mengenal satu sama lainnya. Dengan saling mengenal, kita akan memahami sifat dan tahu hobi masing-masing. Kemudian dengan saling mengenal, kita akan terhindar dari salah paham atau prasangka negatif atau buruk, atau saling bergunjing yang tidak benar. Nah, dengan demikian, tidak ada di antara kita saling menganggap diri paling benar atau paling baik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Nah, itu adalah penjelasan dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah anak-anakku pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan semoga tayangan video yang telah kalian saksikan tadi dapat kalian pahami, dan tentunya nilai-nilai luhur dan nilai-nilai kebaikan yang terkandung dalam video tadi dapat kalian amalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Salam hormat Bapak untuk kedua orang tua kalian yang telah membantu dalam membimbing kalian selama pembelajaran jarak jauh di rumah. Bapak akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.